Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tanah kacau di mana klan bergumul, itu sangat cocok untukku. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, untayan demi untayan api biru merembes keluar dari tanah, berkedip-kedip dengan cahaya yang dalam. Itu membakar panas dan aneh, benar-benar membakar mayat-mayat itu hingga bersih. Murid Shi Hao berkontraksi. Dia akhirnya mengerti dari mana provinsi api mendapatkan namanya. Bahkan biasanya, akan ada api aneh yang muncul dari tanah dari waktu ke waktu. Biasanya ada hubungannya dengan makhluk yang sekarat dan materi ilahi muncul. Mereka memiliki aura misterius. Tentu saja ini tidak semua ada untuk itu baik. Ada semua jenis situasi aneh yang terjadi, bahkan dapat menyebabkan pembakaran spontan dewa hidup. Ini benar-benar aneh. Shi Hao mencoba melakukan kontak dengannya. Dia bisa melihat api bergerak melewati kedua sisi tubuhnya, membakar seluruh mayat. Kemudian surut dengan sendirinya, menghilang di bawah tanah. Dia awalnya masih ingin mencari tempat untuk berkultivasi dalam isolasi dan menunggu sampai luka-lukanya benar-benar dirawat, tetapi sekarang, dia merasa situasinya tidak begitu stabil. Dia harus mencari tempat dengan tempat tinggal manusia, karena penduduk asli harus lebih jelas tentang daerah yang lebih aman di wilayah ini. Dari informasi yang dia terima dari bandit sekarat, Shi Hao menuju ke timur menuju kota terkenal di padang rumput. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa daerah tandus. Mereka adalah biji besar yang ditinggalkan yang sebelumnya mengandung materi ilahi. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah lama digali sepenuhnya oleh sekte-sekte besar. Hei, adik laki-laki, apakah kamu mencoba menghasilkan banyak uang sendirian juga? Seorang penatua muncul di pegunungan padang rumput, budidayanya harus cukup mendalam. Provinsi api kaya dengan logam suci dan barang-barang lainnya, jadi ada banyak pembudidaya tersebar yang datang mencari mereka. Mereka semua adalah pendulang emas. Shi Hao, demi keamanan, telah lama menyesuaikan kultivasinya ke alam pengaturan formasi. Dia tidak ingin menarik perhatian. Dia tetap tersenyum dan diam-diam bertanya seberapa jauh kota Fufeng. Penatua itu cukup baik hati, menunjuk dengan antusias dan berkata, para bandit di sini telah mengalami bencana, dan ada sekte besar yang merebut biji di sini. Ini sangat kacau dan berbahaya, jadi Anda harus berhati-hati. Terima kasih, Pak. Anda tidak harus ikut dengan saya akan baik-baik saja sendiri, kata Shi Hao. Penatua itu cukup antusias, dan dengan senyum lembut, berkata, jangan khawatir. Saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk berjalan-jalan. Segera setelah itu, punggungan gunung mulai membentang di atas padang rumput. Ada makhluk di sana, dan salah satu dari mereka dengan cepat menukik untuk memotong dua individu ini. Motua, efisiensi hari ini tidak bagus. Hanya 2 budak yang telah dikirim, jadi kami sangat membutuhkan lebih banyak tenaga kerja di gua-gua ilahi yang agung, semakin banyak semakin baik. Orang itu berbicara. Shi Hao tercengang. Dia melihat ke arah yang lebih tua. Ini adalah seorang pedagang manusia? Ekspresinya menjadi dingin. Semua niat baiknya langsung menghilang. Teman kecil, sangat berbahaya bagimu untuk bepergian sendirian melalui padang rumput, dan ada serigala menunggumu di setiap sudut dan bandit setelah hidupmu. Jangan mencoba untuk menjadi besar. Aku sudah menemukan pekerjaan yang cukup bagus untukmu, kata orang tua itu sambil tersenyum. Saat berbicara, dia sudah menerima sepotong materi ilahi seukuran ibu jari sebagai kompensasi. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia memutuskan untuk pergi.
Kamu orang tua. Shi Hao berbalik dan bergegas ke arahnya. Kembali. Dari belakang, orang itu berteriak. Dengan suara pak, cambuk dicambuk yang membawa cahaya api. Itu sebenarnya adalah artefak magis ilahi. Itu berubah menjadi naga banjir saat membungkus Shi Hao. Kekuatannya tidak terlalu dalam, juga di ranah ahli tertinggi, tetapi senjata yang dia gunakan sangat tangguh. Ini jelas untuk menekan budak yang dikirim secara normal. Shi Hao menggunakan teknik penarikan bumi ke inci, menghilang dari tempat asalnya. Dia muncul di belakang orang itu, dan dengan suara peng, dia meraih lehernya. Kaaca. Lehernya patah, dan dia mengambil cambuk api ilahi. Kemudian, dengan suara pak, tangannya menyerang, melepaskan seberkas api suci untuk menyerang sesepuh itu. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Hari ini, saya membuat kesalahan dalam penilaian. Ini secara tak terduga adalah ahli tertinggi yang luar biasa. Pedagang budak tua itu tercengang. Api melonjak di sekelilingnya saat dia bergegas ke Shi Hao. Sementara itu, dia berteriak ke arah punggungan gunung, Black Falcon, apakah kamu masih belum datang? Ada sedikit masalah. Aku akan mengirimu budak yang cukup baik hari ini. Sesosok manusia menukik ke bawah, satu dengan sayap hitam dan tubuh manusia. Dia membantai ke arah Shi Hao. Ini adalah elit Black Falcon. Shi Hao mengulurkan tangan dengan kehendak ilahi, menemukan bahwa keduanya adalah satu-satunya individu yang kuat di sini. Yang lain tidak perlu khawatir. Dia segera mengambil tindakan. Tubuhnya bersinar, dan kekuatan misterius yang aneh muncul. Ketika dua ahli yang kuat menyerangnya, semua kekuatan magis mereka dinetralkan. Dia benar-benar kebal. Peu! Falcon hitam terkejut. Dia menemukan dengan terkejut bahwa dadanya sendiri tertusuk. Daging pemuda ini bahkan lebih menakutkan daripada dirinya sendiri, membunuhnya. Bagaimana kamu memiliki kekebalan magis? Ekspresi pedagang manusia tua itu berubah. Dia dengan cepat mundur untuk melarikan diri. Peng! Kaki Shi Hao tersapu, seperti ular naga yang mencambuk ekornya, mengirimnya ke udara. Tubuhnya terbelah, dan darah beterbangan kemana-mana. Dalam 15 menit, Shi Hao berangkat dari tempat ini. Dia mengumpulkan sedikit emas roh biru, bahan ilahi yang sangat bagus. Dengan semburan api, dia membakar tempat ini ke tanah. 1 jam kemudian, dia bisa melihat kota besar di kejauhan. Shi Hao mendekati kota Fufeng, tiba di tempat di mana ada tempat tinggal manusia. Kota itu sangat tinggi. Ada formasi yang terukir, dan bangunan itu memiliki banyak ukiran. Mereka tampak seperti dilemparkan dari logam hitam, sangat tinggi dan luas. Kamu penipu, diam. Teknik berharga macam apa ini? Itu tidak berguna sama sekali. Begitu dia masuk melalui gerbang, Shi Hao melihat 2 pembudidaya berlari, satu mengejar yang lain. Mereka terus berjuang, dan kedua tubuh mereka berlumuran darah. Dia mengerutkan kening. Bagaimana bisa begitu kacau di sini? Begitu Shi Hao berjalan tidak terlalu jauh, dia melihat lebih banyak kultivator bertarung di jalanan. Mereka bertarung sengit dengan artefak berharga. Segera setelah itu, seseorang dipenggal. Darah mengalir tinggi ke udara, dan mayat tanpa kepala jatuh ke bawah. Ini membuatnya terkejut. Kota Fufeng benar-benar terlalu kacau. Dia baru saja memasuki kota, namun 2 hal ini sudah terjadi. Bahkan tidak ada yang peduli. Selain itu, ketika dia melihat semua orang, dia menemukan bahwa mereka semua sangat tenang, paling banyak berkomentar 1 atau 2 kalimat. Tidak ada kepanikan atau gangguan yang hadir. Jelas bahwa hal-hal ini sering terjadi. Mereka tidak benar-benar peristiwa besar.
saudaraku, apakah Anda membutuhkan obat-obatan spiritual? Saya punya satu di sini yang sangat istimewa dan belum pernah terlihat sebelumnya. Seseorang mendekati Shi Hao dan berkata pelan. Shi Hao berbalik. Ini adalah pria yang berperilaku baik dengan lengan baju tergulung dan kakinya masih lengket dengan lumpur. Sepertinya dia baru saja kembali dari mengambil obat. Dia memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Mengapa tidak pergi ke paviliun obat pil saja? Saya ragu menjualnya kepada saya akan membuat Anda lebih baik, kata Shi Hao. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata pria itu langsung menjadi merah. Kota ini penuh dengan bandit, pencuri, dan orang-orang keji lainnya. Terakhir kali, saya memberi mereka sebatang obat yang menakjubkan, tetapi mereka bersikeras bahwa itu adalah rumput obat biasa dan hanya memberi saya sedikit hadiah. Itu benar-benar menindas orang lain terlalu jauh. Shi Hao terkejut. Dia tidak bisa menahan perasaan simpati. Ikut denganku. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Kali ini, saya memasuki beberapa peninggalan sejarah dan menggali obat yang berharga ini. Hal ini cukup misterius. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Dia menarik Shi Hao ke sudut, mengeluarkan kantong kulit binatang, membuka kancing sudut, dan menghasilkan obat yang berharga. Pada saat itu, aroma obat tercium di udara. Selain itu, ada esensi bulan yang berhamburan, berwarna putih perak dan suci. Mata Shi Hao melebar. Dia mengendus aromanya, melihat ramuan obat itu, dan kemudian hatinya langsung tergerak. Bukankah ini obat suci bulan salju yang legendaris? Bunga seukuran kepalan tangan itu sangat putih dan berkilau. Ia menerima dan mengirimkan kabut warna-warni. Itu seperti bulan seputih salju yang menggantung di langit. Ketika seseorang menghirup aromanya, mereka akan merasa santai. Aroma obat kaya sampai tingkat yang mengejutkan. Yi, ada obat ajaib? Di mana? Tidak jauh, seseorang menciumnya dan mengeluarkan ekspresi terkejut. Mata mereka bergerak ke arah ini. Rother, bagaimana? Apakah obat ini lumayan? Pria itu bertanya, mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Dia memiliki ekspresi yang sederhana dan canggung. Shi Hao cukup terkejut. Dia benar-benar menemukan obat suci di jalan. Ini hanya kesempatan yang menantang surga. Kita harus memahami bahwa sulit untuk memilih bahkan di alam rahasia langit asal. Apakah kamu menginginkannya? Jika tidak, aku akan pergi. Laki-laki itu buru-buru menutup kantong kulit binatang itu karena takut akan terjadi kecelakaan. Ya, hanya, saya ingin tahu mengapa Anda menjualnya kepada saya. Shi Hao bertanya. Kota Fufeng terlalu kacau, dan ada terlalu banyak orang jahat. Sementara itu, saya melihat bahwa Anda baru saja masuk dengan wajah yang baik hati tidak seperti orang gila yang kejam itu. Pria itu menghela nafas pelan, wajahnya tampak sedih. Biarkan aku melihatnya lagi, kata Shi Hao. Kali ini, dia menggunakan murid ganda untuk memeriksa obat suci dengan hati-hati. Dia langsung kaget. Dia mencibir dalam hati. Ada satu titik di mana laki-laki itu benar. Kota Fufeng penuh dengan naga dan ular. Itu terlalu kacau, termasuk orang di depannya. Obat ini benar-benar bisa dianggap asli, dan bahkan ahli obat pun akan tertipu. Yi, benar-benar ada obat yang berharga di sini. Kami ingin. Beberapa orang berjalan mendekat. Adik kecil, apakah kamu masih menginginkannya? Jika tidak, saya akan menjualnya kepada mereka. Laki-laki yang berperilaku baik itu menunjukkan ekspresi bermasalah. Jual kepada mereka kalau begitu. Shi Hao berbalik dan pergi. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun di tempat yang kacau ini.
Tidak heran dia bertemu dengan seorang pedagang manusia di sepanjang jalan. Itu karena suasana tempat ini terlalu mengerikan. Kamu, pria itu kehilangan kata-kata. Ekspresi yang lain juga tiba-tiba berubah. Ada obat suci, apakah kalian menginginkannya? Saya tidak akan membelinya. Shi Hao mengungkapkan senyum sederhana dan jujur. Dia memanggil orang-orang di sekitarnya dan kemudian dengan cepat pergi. Bukankah ini orang-orang balai pengobatan emas? Mereka keluar untuk menipu orang lain lagi. Seseorang bergumam. Ah! Pencuri! Tiba-tiba seseorang berteriak keras, dengan panik mengejar orang di depan mereka. Jalan-jalan dalam keadaan kacau balau. Shi Hao menyembunyikan dirinya, dan tanpa mengedipkan mata, dia menampar tangan seorang pria paruh baya. Pihak lain benar-benar bisa mencuri melalui teknik berharga, meraba-raba tubuhnya untuk merebut sesuatu. Sialan, kantong obat spiritualku hilang. Oh tidak! Kemana perginya pelindung tulang naga banjirku? Ada orang yang mengutuk tanpa henti. Mereka jelas jatuh ke dalam perangkap orang lain. Shi Hao terdiam. Orang yang mencoba mencuri dari yang lain pastilah seorang ahli alam api ilahi yang benar-benar mampu melakukan hal seperti ini. Itu terlalu tidak biasa dan ekstrim. Mungkin bisa dikatakan bahwa seluruh kota itu aneh. Budaya itu benar-benar mengerikan. Setelah memasuki kota Fufeng, Shi Hao hanya mengalami kekacauan sepanjang waktu. Tempat ini kekurangan pesanan. Tidak ada batasan. Itu sangat kacau, kurang ketertiban. Hong! Tiba-tiba, suara angin dan kilat merobek udara. Kuku menginjak tanah, bergemuruh di benak semua orang seperti genderang perang dan membuat darah mereka melonjak. Bahkan hati mereka terasa seperti akan terbelah. Semua orang menjadi tercengang, karena sebenarnya ada dua naga merah yang menukik ke bawah. Ada semacam kekuatan penguasa dunia pada penampilan mereka. Mereka meraung ke arah langit, mengguncang langit dan bumi. Mereka turun, muncul di jalan. Pada saat itu, tubuh naga mereka menyusut dan mereka berubah menjadi dua kuda besar berwarna murni, merah kirmizi seperti berlian darah. Mereka jelas tunggangan ilahi. Banyak orang menghirup udara dingin. Teriakan alarm terdengar. Itu adalah kuda naga Scarlet dari Akademi Tebing Ilahi. Di Phoenix Cliff Academy hanya memiliki total 4 atau 5 kuda naga merah, kan? Mengapa 2 dari mereka segera muncul? Jenis gunung ilahi ini memiliki darah naga merah di dalamnya. Mereka adalah keturunan naga sejati, salah satu tunggangan terbesar di dunia, makhluk unik di Akademi Tebing Ilahi. Akademi Tebing Ilahi terletak di Provinsi Api. Ini adalah salah satu warisan Dao terbesar di dunia. Ada ratusan ribu tebing kuno di sana, dan mereka dikabarkan sebagai gua Dao abadi sejati kuno. Sekarang, di dunia ini adalah rumah dari akademi yang kuat. Seharusnya ada kolam naga darah di dalamnya yang akan menghasilkan beberapa kuda naga merah setiap generasi. Setelah gunung ini diangkat, itu akan membuat mata setiap pembudidaya di bawah langit menjadi merah. Itu bisa melambung ke arah matahari dan bulan, menginjak-injak bintang. Kekuatan aslinya juga hebat. Setelah tumbuh, itu tidak akan lebih lemah dari pemiliknya. Itu adalah jenis makhluk yang sangat kuat. Di atas kedua kuda naga itu masing-masing duduk seekor jantan dan betina. Laki-laki itu tinggi dan heroik, mengenakan baju besi emas merah seperti raja surgawi. Aura heroiknya sangat mengesankan. Simbol dan cahaya ilahi menemaninya. Sungguh pria yang tampan dan heroik. Banyak orang berteriak ketakutan. Semua orang merasa seolah-olah seorang raja telah turun ke dunia sekuler. Dia terlalu luar biasa. Ketika orang lain seusianya berdiri di sampingnya, mereka merasa seperti ayam melihat burung phoenix. Sementara itu,
di kuda naga merah lainnya, betina memiliki sosok yang mengesankan. Rambut ungunya menari-nari, matanya seperti mata burung phoenix, dan juga mengenakan armor emas merah tua yang bersinar cemerlang. Dia gagah dan tampak tangguh, kecantikan yang jarang terlihat. Ini bukan kecantikan yang tampak lemah pada umumnya. Dia memiliki aura keberanian, seolah-olah dia adalah dewi perang. Tubuhnya bersinar. Rambutnya tergerai ke bawah, matanya dalam dan melamun. Kedua individu ini seperti raksasa di antara manusia. Mereka sangat luar biasa dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ini adalah para jenius surgawi yang hebat dari Akademi Tebing Ilahi. Mereka benar-benar tiba. Seseorang mengenali identitas mereka. Shi Hao juga melihat keluar. Kedua orang ini terlalu tidak biasa. Mereka memiliki darah sejati primordial di dalam tubuh mereka. Mereka pasti melampaui bakat luar biasa dunia. Kedua orang ini sangat kuat. Bukan ini yang membuatnya terkejut. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah dia melihat seorang wanita yang dikenalnya di sini. Dia tiba-tiba muncul di sini, dan dia naik untuk menyambut kedua orang itu. Tentu saja, ini hanya setelah dia menggunakan murid ganda. Wanita itu menyembunyikan penampilan sempurna tubuh aslinya, peri dingin yang tidak tersentuh oleh api manusia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.